sejahtera bagi kita semua. Hari ini kita mau belajar lagi satu kebenaran tentang bahagia. Kalau dipikir-pikir, kita dulu pernah punya masa kecil ya. Waktu kecil itu kita nggak punya mobil, nggak punya motor, nggak punya HP canggih, nggak punya rumah. Kan itu rumah orang tua kita, ya kan? Tapi kita bahagia loh, seneng. Main sama teman-teman, permainannya juga main bola bekel, main kelereng, main debruk itu ya, main lompat tali, debruk itu yang digambar gitu, kemudian ngambil batu yang dilempar. Dulu saya pernah sering main itu. Seneng aja kita nggak pernah mikir gimana caranya aku hari ini makan, gimana caranya aku bisa sekolah. Pokoknya bahagia aja, seneng-seneng aja. Karena kita tahu kita punya orang tua. Kita punya ayah dan ibu yang memelihara kita. Kayaknya kalau dipikir-pikir dulu konyol banget kita main ya. Tapi kita bahagia. Nah, ketika kita menjelang dewasa, fokus kita mulai berubah. Kita mulai berusaha mengejar. Kalau kita ingin ini, harus lakukan ini. Kalau kita ingin itu, harus lakukan itu. Lalu kita mulai bermimpi, meraih cita-cita, kita mulai ingin punya mobil, ingin punya rumah, ingin punya istri, ingin punya suami, ingin banyak sekali. Dan waktu kita itu kita habiskan. Dan kita merasa bahwa ketika rumah ada, ketika mobil sudah ada, tabungan ada. Tabungannya mulai dari tabungan berjangka sampai deposito. Mungkin juga kita punya saham, punya tanah. Wah, kita merasa sudah bahagia. Udah terjaminlah masa depan saya dan keluarga. Lalu kita mendefinisikan kata bahagia itu dengan segala sesuatu yang kita punya. Ketika kita ada, ketika kita memiliki. Padahal kalau dipikir-pikir, kalau kita udah tua nanti, misalnya kita sudah didorong di kursi roda, biasa kan orang tua itu pasti yang membanggakan kata firman Tuhan juga penyakit. Dan kesulitan berjalan, kesulitan makan, kesulitan memegang sesuatu karena makin tremor ya. Kesulitan. Apakah ada dari kita ketika didorong di kursi roda? Lalu kita bilang sama anak-anak kita, coba keluarin itu mama punya berlian. Kenapa mah? Mau mama cium-cium, liatin, wah bahagia punya berlian. Atau mungkin orang tua kita, ayah kita, bawa papa ke garasi. Mau ngapain pak? Papa mau peluk mobil mewah papa itu. Wah bahagia punya mobil mewah. Sebenarnya harusnya kita juga terbiasa dengan kata tidak ada atau tidak memiliki. Kita juga harus berbahagia. Tidak ada apa? Tidak ada rasa khawatir. Tidak ada ketakutan. Tidak ada bimbang dan keraguan. Percaya Tuhan. Kita kehilangan dendam. Kehilangan sakit hati. Tidak memiliki rasa membalas dendam. Tidak memiliki lagi keinginan-keinginan yang hanya menyenangkan daging. Itu juga bahagia loh. Coba aja ketika kita tidak ada dan tidak memiliki semua hal itu. Kita pasti bahagia. Nah, sebagai orang percaya, apa sih
yang dikatakan Tuhan tentang bahagia. Kita tahu khotbah di bukit ya, ketika Tuhan Yesus khotbah di bukit itu terkenal dengan ucapan bahagia. Tapi kita mau lihat dulu di Perjanjian Lama. Mazmur 112 ayatnya yang pertama berkata, Haleluya. Pakai tanda seru. Artinya diserukan, haleluya, puji Tuhan. Berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintahnya. Jadi, kebahagiaan kita harusnya ketika kita hidup takut akan Tuhan dan dengan sukacita melakukan segala perintahnya. Kebanyakan orang-orang percaya pada umumnya tidak suka kalau dikasih tahu tentang firman Tuhan bilang begini loh. Perintah Tuhan bilang begini loh. Kamu harusnya seperti ini loh. Kita sering tidak suka. Apa kata firman Tuhan? Jangan balas kejahatan dengan kejahatan. Tapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Hendaknya kasihmu jangan pura-pura. Itu ada di Roma 12 ya. Mari mengasihi dengan perbuatan, bukan dengan perkataan. Jangan membalas dendam. Pembalasan adalah hak Tuhan. Gak suka kita dengarnya. Gak bahagia kita. Bagaimana mungkin dia sudah melakukan ini? Lalu saya gak balas dendam. Diem aja, terima aja. Di mana harga diri saya? Lalu ketika disalah-salahin orang, diceritain orang begini, begitu. Semua hal yang jelek. Masa saya gak bela diri? Nanti kalau saya diem aja berarti benar dong. Kan? Gak bahagia kita. Tapi kalau kita mendengar janji Tuhan, aku akan memelihara engkau. Aku akan menyertai engkau sampai kesudahan zaman. Mintalah apa saja yang kau kehendaki, maka aku akan memberikannya. Ayo mari kepadaku yang letih lesu berbeban berat, aku akan beri kelegaan. Wah, senang kita. Tapi sebelum kita menerima janji Tuhan, harusnya kita hidup takut Tuhan dulu. Suka melakukan perintah-perintahnya. Hidup takut akan Tuhan itu bukan takuti ada Tuhan, bukan. Hidup takut Tuhan itu berarti menghormati Tuhan. Menghargai keberadaan Tuhan dalam hidup kita. Tuhan itu bukan ban serep yang hanya kita datangi ketika kita butuhkan. Waktu ban pecah, baru cari ban serep. Waktu hidup kita sudah hancur, rusak, udah mentok segala sesuatu, baru cari Tuhan. Dulu sebelum kamu menghadapi situasi itu, pasti ada peringatan-peringatan Tuhan. Pasti ada tuntunan Tuhan yang tidak mau kamu dengar, tidak mau kamu perhatikan. Lalu akhirnya ketika kamu ada di dalam keadaan terpuruk, mulai apa? Menyalahkan Tuhan. Menyalahkan keadaan, menyalahkan orang-orang. Ya hidup kita gak bahagia. Makanya, yang pertama kali membuat kita berbahagia adalah ketika kita takut akan Tuhan. Dan di sini dikatakan sangat suka kepada segala perintahnya. Bukan hanya suka, tapi sangat suka. Kita suka mendengarkan perintah Tuhan. Kita suka mendengarkan kehendak Tuhan. Terus kita excited ya.
semangat untuk melakukannya. Itu kebahagiaan kita. Karena apa? Karena kalau kita sukacita melakukan perintah Tuhan, sungguh-sungguh hidup takut Tuhan, itu menyenangkan hati Tuhan. Dengan kata lain, kebahagiaan kita adalah ketika kita bisa membahagiakan hati Tuhan. Caranya, hiduplah takut akan Tuhan. Dan kita sangat suka melakukan perintahnya. Mazmur juga mengatakan, Mazmur 119 ayat 1-5. Berbahagialah orang-orang yang hidupnya tidak bercela, yang hidup menurut Taurat Tuhan. Berbahagialah orang-orang yang hidupnya tidak bercela. Kita berusaha, berjuang, menjadi serupa dengan Yesus, sempurna seperti Bapa, hidup tidak bercela. Dan menurut firman Tuhan, Taurat Tuhan, artinya perintah Tuhan juga. Itu kebahagiaan kita harusnya. Kebahagiaan sebagai orang percaya. Bukan karena apa yang kita miliki secara jasmani. Tetapi ketika kita dapat melakukan banyak hal yang membahagiakan hati Tuhan. Ketika kita tidak khawatir, itu membuat Tuhan senang. Karena berarti kita mempercayai Tuhan dengan benar. Ketika kita tidak merasa tidak dihargai, tidak dianggap, kita tidak tersinggung. Ketika orang melakukan sesuatu yang sebenarnya ditujukan untuk menjatuhkan kita, menyinggung harga diri kita, tidak menganggap kita. Tapi kita tidak tersinggung, kita tidak merasa tidak dianggap. Sebab kita tahu, kita berharga di mata Tuhan. Tuhan senang, karena kita menyadari betapa berharganya engkau anakku. Kalau tidak berharga, tidak mungkin aku memberikan nyawaku bagimu, kan? Jadi, kebahagiaan kita ketika kita dapat membuat Tuhan bahagia dengan banyak hal yang kita lakukan. Berbahagialah orang-orang yang memegang peringatan-peringatannya, yang mencari Dia dengan segenap hati. Tidak ada yang kita butuhkan selain Tuhan. Kita bisa berkata, Tuhan, aku bisa hidup tanpa siapapun, tanpa apapun. Bisa, selama Tuhan ada di pihak kita. Tidak mungkin kan Tuhan membiarkan kita seorang diri. Tuhan membiarkan kita terlantar, tidak mungkin. Artinya, kita bisa hidup tanpa orang-orang yang mungkin dulunya kita andalkan tapi mengecewakan. Gak apa-apa. Akhirnya kita bisa tahu bahwa satu-satunya yang membuat kita tidak bisa hidup jika kita hidup tanpa Tuhan. Karena satu-satunya pribadi yang mencintai kita apa adanya. Bahkan Dia mati ketika kita masih berdosa. Masih hidup dalam dosa. Berarti Dia mencintai kita apa adanya. Dia menerima kita sebagaimana adanya kita. Dan Dia tetap setia dengan cintanya. Satu-satunya pribadi yang tidak pernah mengecewakan kita. Itu saya alami. Cuma cinta Tuhan yang murni. Cuma cinta Tuhan yang tidak pernah berubah setia. Dan saya bahagia memiliki Tuhan yang setia.
yang juga tidak melakukan kejahatan, tetapi yang hidup menurut jalan-jalan yang ditunjukkannya. Ketika kita tidak melakukan kejahatan, itu yang saya katakan tadi. Ketika tidak ada rasa khawatir, tidak ada sakit hati, tidak ada dendam, tidak ada tersinggung, tidak ada hal-hal yang negatif dalam hidup kita. Tidak ada ketakutan, tidak ada kecemasan, tidak ada hal-hal yang jahat dalam hidup kita. Itulah yang membuat kita bahagia. Engkau sendiri telah menyampaikan titah-titahmu supaya dipegang dengan sungguh-sungguh. Sekiranya hidupku tentu untuk berpegang pada ketetapanmu. Itu kebahagiaan kita. Ketika kita hidup takut akan Tuhan. Ketika kita hidup membahagiakan Tuhan. Menyenangkan hati Tuhan. Itu kebahagiaan yang luar biasa. Yang tidak bisa dilukiskan dengan kata-kata. Bagaimana kita tahu Tuhan bahagia dengan perbuatan kita? Yaitu tadi, karena kita sangat suka melakukan perintahnya. Sangat suka melakukan kehendaknya. Kita nggak hanya nagih-nagih janji. Tapi kita hidup menurut firman Tuhan. Kita hidup sebisa mungkin. Setiap apa yang kita pikirkan, apa yang kita katakan, apa yang kita lakukan, membuat Tuhan disenangkan. Kalau kita bergaul dengan Tuhan, kita tahu kok kapan Tuhan disenangkan dengan perbuatan kita. Kapan Tuhan memalingkan wajahnya ketika kita jatuh dalam dosa. Tapi sekali lagi Tuhan setia. Dia tunggu sampai engkau sadar dan berbalik. Coba aja hidup dalam dosa. Itu pasti gak bahagia. Kita takut ketahuan, takut dipermalukan, takut nanti, waduh, udah terlanjur ini, gimana ini? Takut pasti. Ketika kita hidup dalam dosa, emang damai sejahtera? Gak ada damai sejahtera harusnya. Itu kalau Roh Kudus masih ada dalam hatimu. Tapi kalau sudah tidak ada, pasti kita gak akan berbahagia. Walaupun secara daging itu menyenangkan. Walaupun secara dunia itu menyenangkan. Tapi saya yakin, orang yang hidup dalam dosa pasti tidak bahagia. Jadi, ketika kita hidup takut akan Tuhan, berarti kita meninggalkan segala dosa dan kejahatan. Lalu kita sangat suka melakukan kehendaknya. Haleluya. Itulah orang-orang yang berbahagia. Mari kita mau berbahagia bersama Tuhan. Percayalah, ketika engkau melakukan segala sesuatu yang membahagiakan hati Tuhan, tidak usah kita minta pemeliharaannya, kasih setianya, rahmatnya, berkatnya pasti diberikan kepada kita. Karena hatinya bahagia oleh perbuatan kita. Hatinya bahagia dengan apa yang ada di pikiran dan hati kita. Hatinya bahagia dengan segala perkataan dan perbuatan kita yang selaras dengan kebenaran firman Tuhan. Selamat berbahagia. Amin.